Perkenalkan, nama saya Dema Yuna Utama, STMKOM, dosen tetap program studi D3 Teknik Informatika, Direktorat Vokasi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Selain mengajar di program studi home base saya, yaitu program studi D3 Teknik Informatika, alhamdulillah selama ini saya selalu mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas tambahan mengajar pada program studi lain di Universitas Sangga Buana YPKP sendiri, yaitu pada program studi S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, dan S1 Teknik Mesin, yang tentunya tidak terlepas dari bidang ilmu yang saya miliki, seperti mengampu mata kuliah teknologi multimedia, dasar komputer, bahasa pemrograman dasar, web semantik, dan beberapa mata kuliah lainnya seperti yang tertera pada riwayat pengalaman mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu terkait bidang keahlian saya, yaitu bidang ilmu komputer, pada mata kuliah dasar komputer, yang nantinya akan disampaikan kepada para mahasiswa S1 Teknik Mesin. Mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa Teknik Mesin pada semester 4 dengan kode mata kuliah STM 3401 berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam kurun waktu 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi dan diskusi, serta 2 diantaranya yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah dasar komputer ini membahas mengenai yang pertama, pengenalan sistem komputer dan komponennya, lalu perangkat keras dan cara kerjanya, yang ketiga, perangkat lunak dan sistem operasi lainnya, yang keempat, pengoperasian sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Android berbasis smartphone, kemudian penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya setelah UTS, akan membahas mengenai pengenalan jaringan komputer dan internet beserta infrastrukturnya. Selanjutnya yaitu etika penggunaan komputer dan keamanan data. Yang terakhir adalah dasar pemrograman komputer seperti logika, algoritma, dan sintaks dasar. Mata kuliah dasar komputer ini memberikan pemahaman dasar mengenai sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan keterampilan dasar dalam pengoperasian komputer. Mahasiswa akan dikenalkan dengan arsitektur komputer, sistem operasi, aplikasi perkantoran, dan dasar-dasar pemrograman. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar yang diperlukan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung studi dan pekerjaan di bidang teknik mesin. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu CPL 1 mampu menerapkan konsep dasar matematika, sains, dan prinsip rekayasa dalam bidang teknik mesin. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan eksperimen dalam bidang teknik mesin untuk mendukung pengembangan inovasi teknologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari dasar komputer ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem komputer dan komponennya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan sistem operasi dan perangkat lunak perkantoran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali dasar pemrograman komputer dan penggunaannya dalam aplikasi teknik mesin. Adapun media pembelajaran untuk mendukung mata kuliah dasar komputer ini adalah yang pertama, perangkat lunak, dapat menggunakan web browser, Microsoft Office Family, sistem operasi, dan Learning Management System yang disediakan oleh kampus Universitas Sangga Buana YPKP. Selanjutnya adalah perangkat keras yang digunakan untuk mendukung media pembelajaran ini yaitu komputer, laptop, atau smartphone untuk media simulasi, kemudian proyektor dan atau LCD TV untuk media interaktif pembelajaran. Adapun 3 komponen proses pembelajaran ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun proses delivery yang saya lakukan adalah dengan bertatap muka langsung dengan mahasiswa di kelas, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab baik di media online seperti LMS ataupun WhatsApp group yang kita sepakati bersama. Oleh karena itu, tidak ada batasan waktu, kapanpun diskusi dapat dilakukan, bukan hanya di kelas saja, akan tetapi bisa kapan saja melalui media WhatsApp group atau forum diskusi yang ada di Learning Management System. Selain itu, mahasiswa pun dapat melihat rencana pembelajaran semester atau RPS di portal SIPorter atau Sistem Informasi Terintegrasi yang dimiliki oleh kampus Universitas Sangga Buana YPKP. Untuk proses interaction, saya lakukan 2 arah. Yang pertama, dengan cara saya memberikan materi beberapa menit,
15 menit sampai 30 menit, kemudian saya buka tanya jawab dan diskusi dengan mahasiswa bagaimana pengalaman mahasiswa mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian mahasiswa juga bisa menyampaikan pengalamannya di luar terkait dengan hal-hal pembahasan-pembahasan yang sebelumnya saya sampaikan. Saya mendapatkan ilmu baru dari mahasiswa, wawasan baru dari mahasiswa, tentunya mahasiswa pun dapat wawasan baru dari apa yang didiskusikan. Selain itu, saya pun untuk proses interaksi ini tidak membatasi hanya pada durasi mata kuliah. Ketika ada kesempatan di luar kelas, saya pun membuka ruang diskusi santai dengan mahasiswa agar mahasiswa lebih rileks dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, tidak kaku, kemudian bebas berekspresi, akan tetapi tetap menjurus pada pembahasan-pembahasan mengenai mata kuliah. Pada bagian asesmen, ada pun komponen yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dan akan saya nilai nantinya, yaitu yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di ruang kelas ataupun di ruang diskusi, membantu temannya, kemudian kehadiran mahasiswa, lalu kuis dan sumatif akhir seperti UTS dan UAS. Di mana komponen-komponen tadi akan saya nilai dan akan diterima oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan maupun proses yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Berikutnya mari kita simak video tayangan proses pembelajaran pada mata kuliah dasar komputer, khususnya subbahasan mengenai memahami etika penggunaan komputer dan keamanan data, yakni pada pertemuan 11, di mana materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana etika menggunakan komputer maupun perangkat digital lainnya. Bukan hanya memahami penggunaan komputer atau etika penggunaan komputer, akan tetapi mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana teknik mengelola data hingga mengamankan data, baik data yang tersimpan di dalam komputernya sendiri, di smartphone, maupun di cloud storage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya rekan-rekan semua? Baik. Alhamdulillah, minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan optimal, dalam keadaan siap untuk kuliah hari ini. Oke. Kuliah hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi yang sebelumnya, yaitu tentang jaringan komputer. Nah, pada saat itu kan kita sudah diskusikan mengenai bagaimana konfigurasi jaringan gitu ya, kemudian bagaimana segmentasi jaringan-jaringannya baik lokal maupun internet gitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan diskusikan mengenai bagaimana data yang mengalir di jaringan, kemudian bagaimana nanti pengelolaannya, pengelolaan data di lokal komputer maupun di jaringan sana, di cloud sana. Gitu. Nah, tujuan kita memahami hal tersebut itu tidak lain adalah supaya rekan-rekan nanti lebih atensi lagi mengenai bagaimana data ini mengalir, kemudian data itu disimpan di cloud, gitu ya. Tidak sembarangan apa-apa saja dokumen yang akan diunggah atau disimpan di cloud seperti halnya Google Drive. Nah, kita akan diskusikan nanti berbasis cloud itu bagaimana dan bagaimana mengamankannya supaya orang lain tidak sembarangan, gitu ya, tidak sembarangan bisa mengakses file yang kita simpan di cloud tadi. Oke. Sebelum mulai silahkan di scan dulu kehadirannya supaya nanti kuliah kita lebih lancar lagi. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Pak saya absen bagaimana, ada absen bagaimana gitu ya. Oke. Kalau sudah silahkan sebelum mulai dilanjutkan, sama-sama kita berdoa dulu supaya kita lebih mantap lagi dalam menimba ilmu hari ini ya.
di dunia internet ini banyak sekali yang namanya celah. Ya, kita tahulah di berita pembobolan data, gitu kan ya. Itu kan jelas melalui jaringan internet. Kok bisa tembus, bisa bobol data? Itu bagaimana kondisinya? Nah, setidaknya kita ulas ya, bagaimana kok jalur itu bisa dimasuki gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Melalui apa? Dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola jaringan? Gitu. Ya, namanya juga sama lah di kehidupan nyata pun demikian. Tapi meskipun sudah ada yang namanya personil keamanan, ada aja celah, gitu ya. Di lingkungan kita kan ada polisi, ada penegak hukum ya, yang untuk mengantisipasi hal demikian. Nah, di jaringan pun sama. Orang-orang yang mengelola jaringan komputer itu pasti sudah memikirkan aspek keamanan untuk melindungi yang namanya data. Masuk ke jaringan maupun pintu gerbang masuk ke dalam aplikasi yang berbasis internet, yaitu login. Tuh, sudah tidak asing kan istilah login mah? Password kan pasti dienkripsi, diacak. Enkripsi itu mengacak karakter menjadi yang sulit dibaca. Enkripsi namanya. Misalkan passwordnya apa? 123456 misalkan. Nah, kita yang tahu sebagai pengguna password kita itu 1 sampai 6 saja. Tapi disimpan di dalam sistemnya itu diacak 1 sampai 6-nya itu mungkin jadi 64 digit dikombinasikan antara simbol, huruf, angka begitu. Itu namanya enkripsi. Nah, itu yang untuk menjawab kerahasiaan. Sehingga sering dinotif atau diinformasikan password harus minimal 8 digit, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada simbolnya, kan begitu. Ya, ini untuk hal ini. Kita sudah mengkombinasikan huruf angka supaya orang lain apa? Tidak mengetahui. Dienkripsi di dalam sistem yang mengelola enkripsi data itu, sehingga lebih rahasia lagi, gitu loh. Ya. Jadi, supaya tidak sembarangan orang yang akses dari luar jaringan lokal kita masuk ke sini, dari luar ke sini. Ya. Fungsi utamanya itu mencegah ya alatnya untuk menjaga, yaitu mencegah yang tidak sah dari luar ke dalam. Nah, ini untuk menjawab tantangan ketersediaan data. Kalau sudah ada orang bebas masuk ke dalam, data kita bagaimana? Gitu loh. Ya. Router yang ada di rumah kalian masing-masing, kalau punya, itu pasti ada firewallnya yang sudah secara setting default dari pabrikannya. Sederhananya seperti itu, pasti ada firewall. Tidak mungkin bisa masuk begitu saja, gitu loh. Ya. Nah, firewall ini juga diterapkan. Firewall, kemudian cloud network security itu diterapkan dilakukan oleh Kominfo. Untuk apa kira-kira? Dilakukan oleh Kominfo. Dengan berita-berita, terlihat berita kemarin yang ramai tentang judi online. Supaya situs judi online-nya tidak bisa diakses oleh siapapun. Tujuannya begitu, karena membahayakan. Cenah begitu ya, katanya begitu. Untuk menjaga itu. Nah, dia dilakukan ini.
Detection system dideteksi kalau ada konten. Nah, berbicara ke kontennya, sekedar keamanan jaringannya saja, termasuk aplikasi yang berjalan di jaringan tersebut, yaitu melalui internet aplikasi-aplikasi. Ya. Nah, manfaatnya apa? Ya tadi ya, melindungi data sensitif, meningkatkan kepercayaan, meminimalisir kerugian. Tuh. Jadi, mau ngapain di sini? Nah, ancamannya ini malware. Seperti apa sih malware itu? Perangkat lunak jahat, merusak, mencuri, malware. Biasa kan kalau buka laptop tuh suka muncul notifikasi ransomware, phishing ini serangan data-data pribadi ya, ransomware yang diminta tebusan untuk mengembalikannya. Ransomware kemarin sempat ramai dengar kan? Sistem operasi Windows kena ransomware sehingga tidak bisa diakses semuanya. Ancamannya ini data kita hilang. Biasanya suka bisa dilacak apa yang kayak gitu tuh Pak? Pertanyaan bagus. Apakah bisa dilacak atau tidak? Yang tembus-tembus itu bisa. Ingat, kalau kita sudah masuk ke dunia digital, itu pasti ada yang namanya jejak digital. Dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Pasti ada history log-nya. Berasal dari negara mana nih yang masuk, negara mana, kota mana. Ingat penjelasan beberapa waktu lalu? Kan setiap IP address itu depannya yang mengeluarkan siapa providernya? Apakah Telkom, apakah Indosat, atau lain-lainnya? Terus di situ, oh Telkom itu orang Indonesia, berarti dari Indonesia. Indonesia di mana? Lihat kodenya lagi terus. Dia bisa dilacak. Oleh karena itu, keamanan keamanan cyber di kita terbukti kan? Kalau serius bisa langsung digerebek. Oh ini mana Anda coba melihatnya? Itu tracking jaringan. Ini mulainya dari mana? Ditelusur. Nanti yang ini singgah ke sini, bisa terjadi seperti itu. Tidak langsung dari titik A ke titik B untuk masuk gitu. Bisa jadi 5 langkah, 10 langkah. Tapi ujung-ujungnya bisa tetap di-tracking. Bisa ditelusuri. Hanya masalahnya prosesnya jadi lama. Karena ini ke sini dulu, oh ini sumber dari sini, di sini tidak ada apa-apa. Cari ke sini tidak ada apa-apa, cari ke situ. Tapi sekali lagi jejak digital tidak akan pernah hilang. Pasti direkam semuanya. Sama persis dengan SMS, telepon, WhatsApp chat. Itu pasti ada histori. Meskipun di smartphone kita sudah dihapus, di server tetap ada. Bagaimana cara meningkatkan keamanan jaringan ini? Rata-rata nih, yang paling umum menggunakan antivirus. Di laptopnya pakai apa? Antivirusnya ada? Smadap. Apalagi yang kalian kenal antivirus? Smadap paling umum, ada gratis ya. Apalagi? Smadap. Apalagi? Norton. Apalagi? Ayo. Ya, asalnya peruntukannya untuk di komputer. Sekarang antivirus merambah ke smartphone karena smartphone penggunanya semakin banyak sehingga ancaman pun akan semakin banyak. Gitu loh. Ya, banyak kan kadang-kadang tiba-tiba muncul iklan. Nah, itu indikasi itu. Hati-hati. Terindikasi sudah masuk nih malware. Terindikasi masuk sini malware atau spam atau spyware. Hati-hati. Kejadian nggak pernah? Tiba-tiba muncul iklan. Saya nggak pernah berlangganan ini, tapi muncul iklan, wae. Ayo,
Pernah nggak mengalaminya? Gara-gara install aplikasi-aplikasi yang kurang dipercaya. Install game yang gratisan, install aplikasi apa gitu ya. Hati-hati. Nih, malware atau spyware masuk. Gak kerasa sama kita, gak kelihatan. Nyisip di aplikasinya pada saat kita install. Bisa jadi data kita yang ada di smartphone ini, yang ada di genggaman kita seolah-olah aman, disedot sama mereka semua melalui aplikasi yang kita install. Dikirim terus datanya. Itu yang banyak kejadian. Yang kita tidak bisa diperhatikan secara visual seperti ini. Yang harus kita antisipasi. Ayo, kira-kira itu berjalannya di background service. Nggak kelihatan aplikasinya sedang jalan atau tidak. Ya, ujung-ujungnya restart pabrik. Install ulang. Komputer maupun smartphone begitu sama. Kalau sudah kena virus, ya install ulang. Mau apa lagi? Kok data hilang? Nah, oke. Jadi begitu rekan-rekan semua. Dari apa yang tadi saya sampaikan, kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Saya hanya ingin mencoba lah kepada salah satu rekan-rekan di antara rekan-rekan ini gitu ya. Bagaimana nih bisa menjelaskan tentang kaitannya dengan cloud storage ya yang tadi kita bahas. Coba diulas kembali. Kita buka misalkan Google Drive saya aja deh. Oke ya. Ya misalkan saya punya data seperti ini gitu ya. Menjadi concern untuk lebih atensi lagi mengenai pengelolaan data. Misal, bagaimana data yang sudah kita titipkan ke Google Drive ini aman, gitu ya, aman dari siapapun yang akan mengaksesnya. Kira-kira siapa di sini? Antisipasi kalian sebagai pemilik data lah pura-puranya, gitu ya, pemilik data ini, pengamanannya bagaimana? Gitu. Siapa di antara rekan-rekan di sini? Bagas kira-kira? Oke, silakan Gas. Ke depan Gas. Nih, rekan-rekan yang lain dengerin ya. Coba Gas, jelaskan. Apa yang akan Bagas lakukan jika Bagas memiliki dokumen yang dititipkan di Google Drive? Silakan. Pertama, kalau untuk Drive sendiri. Mana kesana dong, biar rekan-rekan lihat. Oke. Kedua, Ya, saya istirahat dulu ya. Boleh duduk ya. Mohon maaf. di Drive itu ada akses izin pengelola. Jadi kalau misalnya kita nyimpen data penting itu, misalnya kita sharingnya, kita tuh bisa mencari bisa ngasih pengaturan kalau misalnya si viewer ini bisa melihat, bisa ngedit, atau mungkin bisa masukin data. Nah, itu tuh cara pencegahan buat data kita tuh biar nggak bocor gitu. Terus pengamanan data kita pribadi dan nggak mau ke-share, kita simpan aja di Drive. Terus usahain kita ingat dengan nama Drive-nya, dan kalau bisa diberikan password di Drive-nya gitu. Jadi ntar ketika masuk Drive tersebut ada autentikasi untuk kita masuk ke Drive tersebut. Oke. Mantap guys. Kira-kira dari rekan-rekan ada yang tanyakan? Rekan-rekan Bagas sendiri coba serang dengan pertanyaan. Silakan. Ayo. Terus misalkan ada nih yang ngebobol akun kita, nah itu cara pencegahannya gimana bang? Untuk pencegahan sendiri itu kan berarti kaitannya dengan akun Google. Kita bisa laporin ke Google dengan email kita sebelumnya. Kan di Google juga ketika kita ada salah satu user login, itu ada autentikasi seperti kode di HP yang harus dicocokkan dengan ketika si user itu login, misalnya 41. Ntar kita diklik di HP itu, di email itu ada tulisan 41 gitu. Salah satu keamanan yang disediakan oleh Google ya. Bisa ada verifikasi lewat device gitu lah. Bahasanya mungkin begitu ya. Yang lain kan bisa menggunakan OTP. Itu salah satu pencegahan juga yang disediakan oleh software berbasis web itu OTP banyak
Jadi tadi kan mengenai keamanan data supaya kita data tersebut aman, ada password kan gitu ya. Pertama ada password, kemudian ada OTP, kemudian ada anti spyware, kan banyak ya tadi kita bahas. OTP itu singkatannya OTP? One time pass one time password. Jadi hanya sekali berlakunya itu loh. Nah, ini disebut one time password. Jadi nanti kan random itu, ketika akses lagi OTP-nya berubah lagi kan gitu. Itu salah satu pencegahan atau antisipasi ya, antisipasi dalam hal kita menitipkan itu tadi file di Google Cloud, salah satunya Google Drive. Itu. Terima kasih guys. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, di sini sudah ada fitur ya, fitur yang namanya ketika kita share, mau bagikan ke orang lain, dokumen kita ini kan ada fitur bagikan atau share gitu ya. Lalu ketika kita buka bagikan atau salin link, Google Drive ini menawarkan kelola akses, gitu ya lebih jelasnya. Ini juga salah satu fitur keamanan dari Google Drive supaya orang lain tidak sembarangan. Jadi karakteristik dari Google Drive ini bisa bersifat private dokumen kita atau bisa terbuka. Terbukanya dibatasi lagi. Ada yang terbuka hanya untuk lihat saja dan ada terbuka untuk bisa lihat, komentari dan paham ya? Oke, alhamdulillah paham. Cukup jelas ya? Silakan. Kalau misalnya di Google Drive kan bisa share link folder gitu ke online. Misalnya si linknya expire gitu harus gimana? Kalau link expire, karena yang membukanya siapa? Yang membuka share-nya rekan kita misalkan. Kita harus cari tahu dulu rekan kitanya itu menutup aksesnya atau memang dari Google-nya. Kan bisa aja kan sudah kita buka sebagai komentator, editor segala macam, ternyata ditutup sama rekan kita yang membagikan sebelumnya. Itu bisa terjadi. Nah, itu kan bisa request lagi. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba menutup, bisa jadi karena filenya sudah dihapus di Google Drive-nya. Itu yang kedua. Linknya masih aktif, kita miliki misalkan gitu ya. Kita miliki linknya masih aktif, kemudian ketika suatu saat mau akses lagi, ternyata udah nggak bisa di-download. Itu dari dua kemungkinan. Ditutup oleh pemilik dokumen sebelumnya, atau memang sudah dihapus. Nah, jika dikonfirmasi ke rekan kita, Bapak nggak dihapus, nah, bisa jadi dari Google-nya ada kebijakan baru. Nah, kan kita juga kadang-kadang tidak aware dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Google. Saya titip pesan lebih aware lagi dalam hal penggunaan resource komputer, apalagi kita sudah terlibat ke jaringan internet yang lebih luas. Harus lebih hati-hati lagi. Kita punya data yang kita anggap rahasia, kita anggap private, itu menjadi celah bagi orang lain untuk mengambil sumber daya yang kita miliki. Oke? Jadi perhatian. Berarti Pak Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Insya Allah kita pekan depan lanjutkan lagi ke yang lebih dalam. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah dasar komputer yang membahas mengenai etika penggunaan komputer dan keamanan data. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikianlah video kali ini, semoga berkenan. Dr. Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.